Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sehingga kita dapat berkumpul dan mendengarkan santapan rohani pada malam hari ini. Selalu berikan salam maka kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelum kita melaksanakan sholat sunat tarawih, baiknya kita mendengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Wan Abdurrahman selaku pimpinan cabang Bank YPP Karimun. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tawakkalna rabbana taqabbal minna min fadlik. Ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua yang sampai saat ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk dapat menghirup udara yang segar. Banyak saudara kita yang di rumah sakit saat ini masih mengalami kesakitan, belum ada penyembuhan, belum dapat untuk sholat berjamaah di rumah Allah, belum bisa pulang ke rumah bersama keluarga. Sementara kita masih alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup ini penuh dengan iman, ihsan. Salawat serta salam wa junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Beliau adalah utusan Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, kekasih Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah, diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini melalui wahyu yang disampaikan oleh Jibril yang membentuk akhlak manusia sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakannya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya meminta izin dari pengurus untuk
sedikit mengisi waktu bersama, mendapatkan waktu sebentar, bukan dalam arti kata mengajak, bukan arti kata mempelajari, tetapi di sini saya sedikit mengajak atau sharing untuk berbagi ilmu. Baik kata orang, walaupun saudara kita, keluarga kita yang tidak 100% paham tentang agama, walaupun hanya beberapa persen, tapi sampaikanlah. Dan ilmu itu bukan hanya sebatas hubungan dengan Allah saja, tetapi hablum minan nas juga. Saya mohon izin dengan pengurus untuk berdiri di sini. Pada kesempatan malam ini sedikit saya dapat menyampaikan bahwa tentang peradaban Islam. Ya, saya tidak membahas masalah Ramadan, saya tidak membahas masalah puasa, tapi pada kesempatan malam ini saya ingin mengajak kepada bapak, ibu, terutama kepada anak muda, generasi penerus yang nantinya akan menerus bangsa ini, melanjutkan pemerintahan daerah ini dengan materi yaitu peradaban Islam. Kita tahu pertama kali tercetusnya peradaban Islam adalah zaman Rasulullah, sampai tahap Khulafaur Rasyidin. Muncul satu sahabat Nabi yang dahulu adalah orang yang paling jahil, orang yang paling jahat, bisa mengangkat marwah manusia, bisa membuat sistem pemerintahan yang baru yang dikenal dengan Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah yang menciptakan suasana yang baru untuk roda pemerintahan yang dikenal dengan Amirul Mukminin. Peradaban Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya bisa menaklukkan Persia, Bizantium di zaman Umar bin Khattab. Sebelum Rasulullah, negara adik kuasa itu ada dua, Bizantium dan Persia. Muncul zaman Umar bin Khattab, bagaimana beliau bisa menaklukkan dua negara adik kuasa itu, sehingga muncullah yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Sampai saat ini Umar bin Khattab adalah salah satu dari 100 orang yang dikagumi di dunia ini. Nah, kenapakah pada malam hari ini saya mengambil tema dengan peradaban Islam, zaman kebangkitan Islam. Indonesia Islamnya cukup banyak, sama India begitu juga, cukup banyak. Masyarakatnya cukup, Dari settingan dulu. masjid semuanya penuh. Tapi terasakan
peradabannya itu. Terasa nggak? Kebangkitan Islam itu terasa nggak? Tahun 1902 di Indonesia muncul tokoh, salah satu cikal bakal berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang yang lantang bisa menyuarakan ke pemerintah. Jadi mohon digarisbawahi bahwa Muhammadiyah bukan salah satu organisasi yang menentang pemerintah. Tolong diucapkan itu. Dalam peradaban Islam ini, mungkin saya ada menyampaikan ada 4 kategori. Yang pertama, pemimpin itu sama halnya dengan rakyat. Umar bin Khattab, orang yang dikenal di zaman Persia, dikenal di Yaman, dikenal di Palestina. Walaupun dia khalifah, walaupun dia pemimpin negara, tetapi orang tidak tahu dengan kesederhanaannya. Dia berbaur di masyarakat. Bahkan ada yang Katolik, beragama Katolik, dia nggak tahu siapa itu Umar bin Khattab. Berkunjung ke tempat Umar bin Khattab, Umar hanya tergeletak di halaman, di depan buka pasar, tapi orang tidak tahu apakah itu namanya Umar. Inilah cermin seorang pemimpin. Jadi satu kategori yang pertama adalah pemimpin adalah sama halnya dengan rakyat. Rakyat mengidentifikasikan bagaimana sikap perilaku rakyat akan mencerminkan seorang pemimpin. Kita tahu bapak kita, ayah kita, Pak Buyung contohnya, membaur di masyarakat seperti biasanya. Tidak ada yang menonjolkan bahwa dengan kekuasaannya, tetapi sama halnya. Beliau adalah pemimpin Muhammadiyah di Karim yang patut kita syukuri, patut kita sokong. Dan beliau sederhana, begitu juga Umar bin Khattab. Itu yang perlu kita cerminkan di dalam diri kita semua. Kenapa? Peradaban Islam bukan menunjukkan bahwa dengan kekayaan, bukan menunjukkan dengan kekuasaan, bukan menunjukkan dengan kerajaan, tetapi lawan politik takut. Bizantium takut dengan Umar bin Khattab, Persia takut dengan Umar bin Khattab. Begitu hendaknya. Mohon maaf kalau di sini ada pemerintah Pemda, seorang penguasa Pemda takut dengan seorang pemuka Muhammadiyah Karim. Bukan berarti kata menjengkelkan diri, bukan. Tapi dengan kagum munculnya Muhammadiyah di Karimun ini, makanya saya mengajak semua warga Muhammadiyah, hidupkanlah Muhammadiyah. Jadi bukan hanya terpaku saja, bukan hanya menjalankan aktivitas sehari-hari saja. Apalagi anak muda, pemuda Muhammadiyah, remaja Muhammadiyah. Ayo,
Tunjukkan jati diri kalian. Muncul ke permukaan. Jangan hanya menjalankan aktivitas sehari-hari saja. Jangan hanya mengajar saja. Jangan hanya bekerja saja. Ayo kita bangkitkan. Muncul ke permukaan ini. Tunjukkan jati diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengubah suatu kaum. Firman Allah mengatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Artinya apa? Wajib setiap diri kita yang merubah diri. Bukan penguasa, bukan pemerintah yang merubah diri kita, tapi adalah diri kita sendiri. Munculkan, baik itu akidah, akhlak, tata cara ibadah maupun muamalah. Tanamkan dalam diri kita. Tempahkan mental kita. Jangan hanya mental sebagai pengikut. Jangan mau ditakuti. Jangan menjadi orang yang terbelakang. Muncul. Kita harus di depan. Rubah. Mindset kita harus kita rubah. Yang dahulunya, saya masih ingat tahun 90-an, sebelum berdirinya FBI, kita berbasiskan kepada nahi munkar. Sedikit-sedikit menentang, sedikit-sedikit membasmi. Akhirnya apa? Terkucilkan. Akhirnya apa? Terbelakang. Menjadi orang yang dibenci. Tahun 90-an orang saja mengenal, ya, siapa itu? Warga Muhammadiyah, anak sekolah Muhammadiyah. Tak berani orang. Tidak ada orang yang berani sekolah di Muhammadiyah. Takut orang. Karena apa? Paham waktu itu 90-an kita menganut nahu munkar, mencegah munkar. Tapi sekarang tidak. Amar ma'ruf. Mari kita ajak. Mari kita ajak beramal ma'ruf. Mari kita rangkul dari luar. Anak-anak yang dari luar, mari kita ajak mereka sekolah di Muhammadiyah. Dan saya yakin, meskipun saya masih alumni Muhammadiyah, anak-anak Muhammadiyah itu diperhitungkan di luar. Banyak yang berhasil. Rata-rata sampai saat ini Menteri Pendidikan dipegang oleh Muhammad. Menteri Pendidikan. Saat ini saja tidak dipegang. Mulai dari zaman Soeharto, SBY, semuanya Menteri Pendidikan itu Muhammadiyah. Muhammadiyah yang pegang. Jadi tolong pahami. Terus yang ketiga adalah bagaimana menciptakan generasi yang terbaik. Firman Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin
hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebenarnya kaum muslimin itu diberikan kemenangan oleh Allah. Berapa zaman kejayaan Islam? Zaman Turki. Nah saat ini Turki bangun lagi. Ayo, kita sebagai warga Indonesia, warga Muhammadiyah, bangun negara. Kenapa? Yakinlah. Apa kata Allah? Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Janji Allah itu pasti. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan yang amal soleh, bahwa sungguh Allah akan menjadikan mereka itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan yang keempat adalah kejayaan Islam. Mari kita sonsong kebangkitan Islam dengan sungguh-sungguh, dengan memurnikan ajaran Rasulullah SAW. Mari kita laksanakan dengan penuh kesungguhan. Maka keberkahan yang akan muncul kepada kita semua. Firman Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika ahli penduduk ini